Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifati Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Abu Abdullah Az-Zubair ibn al-Awwam ila qawlihi dhikru maktalihi radhiyallahu anhu qutila Zubairu yawmal jamal wa huwa ibn 75 wa yuqal 60 wa yuqal bid'un wa 50 qatalahu ibn Jurmuz. Anzur qala ista'dhana ibn Jurmuz ala Ali wa ana indahu faqala Ali bashir qatil ibn Safiyah bin nar thumma qala Ali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul likulli nabiyyin hawari wa hawariyi Az-Zubair. Jadi Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam termasuk sahabat yang ijtihadnya di saat itu adalah tidak sepakat dengan Sayyidina Ali. Beliau dengan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah juga dengan Sayyidina Aisyah di saat itu tidak sepakat dengan ijtihadnya Sayyidina Ali. Mereka punya ijtihad lain sehingga terpaksa adanya peperangan disebut dengan perang Jamal. Tapi walaupun dalam keadaan memang mereka saling berbeda pendapat, bahkan perang, Sayyidina Ali mengetahui kemuliaan Sayyidina Zubair dan menghormatinya dan tidak mau membunuhnya. Ya. Tapi kalau mereka memerangi ya beliau harus angkat senjata, itu terpaksa. Baik. Kemudian ada orang memang bersama Sayyidina Ali di saat itu namanya Ibnu Jurmuz, dia mengincar kepada Az-Zubair. Padahal Sayyidina Zubair di saat peperangan tersebut ketika melihat kondisi disebutkan dalam beberapa tarikh bahwa beliau melihat bahwa posisi ini tidak benar. Posisi beliau tidak benar sehingga beliau mundur. Beliau mundur, tarik diri. Ini orang ngelihat Az-Zubair pergi, tidak ikut dalam peperangan, malah diincar. Dan ditusuk dari belakang. Padahal dia udah mau pergi, nggak ikut perang. Datang kepada Sayyidina Ali, ngasih tahu, saya telah membunuh Az-Zubair. Sayyidina Ali kaget. Loh, kenapa engkau bunuh Zubair? Kan, ubasyiruka biqatli Zubair, kata Sayyidina Ali, wa ana ubasyiruk bin nar. Saya ngasih bisyarah ente masuk neraka. Emang anak nyuruh bunuh? Enggak nyuruh. Dan enggak boleh, malah dilarang untuk dibunuh. Makanya beliau mengatakan, kenapa? Saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, basyir qatil ibn Safiyah bin nar, atau qatil Zubair bin nar. Kasih tahu orang yang membunuh Az-Zubair, yaitu Ibnu Safiyah, ibunya Safiyah, benar bahwa dia akan masuk neraka. Ya. Dan beliau mengatakan, saya mendengar Rasul SAW mengatakan likulli nabiyyin hawari wa hawariya Az-Zubair bin Al-Awwam. Setiap nabi punya hawari, punya orang dekat yang menolong, dan hawarinya nabi adalah Az-Zubair. Jadi beliau tetap menghormati Sayyidina Zubair walaupun dalam kondisi tersebut dalam keadaan ada selisih di antara mereka. Dan beliau sendiri mengatakan, arju Yaumal qiyamah ana wa Zubair wa Talhah ala yad wahid nadkhul jannah. Kita masuk dalam surga dengan bergandengan tangan. Jadi enggak ada apa-apa dalam hati mereka. Karena li'annahum yuqatiluna li ajli din laysa li ajli dunya. Wa hum ijtahadu. Mereka ijtihad dan kata Sahibuz Zubat an apa? Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi antara para sahabat kita diem, jangan ikut-ikutan. Bilang ini salah, kenapa dia begini? Dia ini kurang benar nih, kok nggak perhatian, kok nggak tahu? Diem, karena mereka itu ijtihad, melihat bahwa ini yang benar, ini yang begini, informasi yang ada pada mereka seperti itu. Wa ajrul ijtihad, bahkan mereka itu karena ijtihad mereka mendapatkan pahala walaupun salah. Berarti al-mujtahid idza akhta'a lahu ajr. Seorang mujtahid kalau dia itu salah dapat pahala 1. Wa idza asaba lahu ajran. Dia dapatin 2 pahala. Begitu. Aywa, naam. Wa an Abdullah ibn Zubair qala ja'ala Az-Zubair yawm al-jamal yusini dainahu wa yaqul in ajaztu an shay'in minhu wa yaqul in ajazta an shay'in ويقول إن أجزت عن شيء منه فاستعين عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال
ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه وإنما دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة La ilaha illallah. Dhai'ah. فإني أخشى عليه الضيعة. Lanjut, masih itu, belum selesai ceritanya. قال فحسب ما عليه من الدين فحسب ما عليه من قال فحسب عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف فقتل ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين فبعتهما يعني وقضيت دينه. فقال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا فقلت والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. نعم. فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. Nah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, orang yang dermawan dan orang yang kaya, tapi banyak utang. Bingung. Kenapa bisa banyak utang? Katanya utangnya ini karena ketika orang-orang mau menitipkan barang, nitip ya sama kamu barang saya ini ada emas sekian. Jangan nitip, anggap aja dain, anggap aja utang. Kenapa? Kalau titipan nggak boleh diapa-apain, harus dibiarin. Al-wadi'ah la yajuzu tasarruf fih atau fiha, nggak boleh digunakan untuk apa-apa, titipan. Tapi kalau hutang, ya tasarrufi fi dhamanih, ada dhaman, nanti anak yang nanggung. Ya, jadi biar aja utang, biar maksudnya apa? Biar nanti bisa dipakai atau apa. Saya takut ini hilang, kepake. Saya itu nggak bisa ngelihat ada uang, kecuali dibagiin, diinfakkan di jalan Allah atau apa. Mendingan hitung den aja. Ya udah, hitung den, tulis, ada suratnya, bawa suratnya ente ya. Kalau nagih nanti pakai surat itu. Dikasih, yang ini dikasih. Begitu banyak utangnya. Disebut mi'ata alf wa alfi alf. Ini ngitungnya gimana nggak tahu dah. Bingung. Alhasil banyak banget dah, mungkin miliaran utangnya. Kata Az-Zubair waktu di perang Jamal udah kerasa bakal meninggal. Dia bilang, Abdullah sini, anaknya Abdullah bin Az-Zubair, nanti kalau engkau kesulitan mau bayar utangku sekian banyak, ya, dan saya juga nggak tahu orang-orangnya di mana. Pokoknya ente tugasmu adalah melunaskan hutang saya. Jangan dibagikan warisan kecuali hutang sudah selesai. Terus kalau engkau berada dalam kesulitan, nggak bisa bayar utang, panggil tuan saya, maulaya. Maula? Man maulaka ya abati? Maulamu siapa? Kata maulaya Allah. Allah, Tuhanku, Allah. Maksudnya gimana? Pokoknya kalau ente lagi pusing, nggak bisa kebayar, bilang ya maula Zubair, iqdi daina. Sebut kayak gitu. Bukan ya Rabbi, ya Allah. Jangan pakai nama Allah. Ente manggil nama Allah, pakai nama ente, enggak pakai nama saya. Hadza naw' min anwa' at-tawassul. Ya Maula Zubair. Ma taqul ya Maulaya, ya Rabbi, yakfi. La. Kalau ente lagi susah, dan itu dipraktekkan. Setiap kali ada utang, ya, ada sekian tanah. Banyak tanahnya memang. Ya asetnya banyak, dijual. Ayo, siapa ya? Dia seperti tadi diceritakan, setiap musim haji dia berdiri di depan semua orang-orang yang kumpul di haji. Wahai orang-orang, siapa yang punya utang kepada Az-Zubair, punya hak pada Zubair, silahkan, saya anaknya Abdullah bin Zubair, bawa kertasnya, bawa apanya, tanda-tanda bahwa dia itu punya berapa, datang, saya akan bayar. Datang orang-orang, bayarin. Kadang nggak kebayar, nggak bisa, duitnya habis. Berdoa, ya Maula Zubair, iqdi dainah. Panggil begitu aja, nggak lama, kebayar. Masya Allah. Setiap kali ada kesulitan, ya Maula Zubair, iqdi dainah. Ini utangnya dia nih, dibayar. Tawassulnya dengan seperti itu. Kata kuncinya itu. Nah, dikasih sama abahnya begitu. Pokoknya kalau ente repot, dia bilang itu. Ahli waris banyak, istri ada 4, anak banyak sekali anaknya. Semuanya pada nagih, ayo dong, mana uang ayah kami, warisan, kami mau menggunakan warisan. Katanya, lah, nanti dulu, karena utang harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Nggak boleh, kalau udah utang sudah lunas, baru sisa dari uang tersebut baru dibagi waris.
Kata beliau nggak bisa karena utangnya banyak dan nggak jelas, orang-orangnya banyak macam-macam dari berbagai negara. Saya nggak bakalan bagi kecuali kalau udah 4 tahun saya mengiklankan gitu, memberitahukan kepada orang-orang, mengumumkan udah 4 tahun nggak ada lagi yang datang, baru kita bagi hartanya untuk dibagikan harta waris. Setiap tahun musim haji sampai 4 tahun selesai baru gasamalil waratah. Berapa anak-anaknya, berapa istrinya, berapa orang, dibagi semua oleh Abdullah bin Zubair. Katanya disebutkan di sini berapa, gimana? Wa kana lizubair 4 niswah. Istrinya ada 4. Kalau istri itu jatahnya kalau ada anak dapatnya apa? Thumun, 1/8 dari harta. Kalau istrinya itu ada 4, itu 1/8 dibagi 4. Bukan 1/8, 1/8, 1/8, enggak. Jadi 1/8 jatah istri 1 atau istri 2 atau istri 3 atau istri 4 ya 1/8 itu. Ini jatah 1/8 apa? 1/4 dari 1/8. Berapa katanya? Fa asaba kullam ra'atin alfu alfin wa mi'ata alf. Ya, 100.000 lebih berapa itu? Enggak tahu. Wa mi'ata 200.000 sekian dirham atau apa? Artinya uang begitu banyak itu jatah 1/4 dari 1/8. Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi sisa hartanya banyak banget. Ya, mendapatkan dari harta waris, dan itu kebanyakan dari aset tanah kebanyakan. Ya, karena dia punya sekian. Fa jami'u malihi 50 alfu alfin wa mi'ata alf. Anak paling bingung baca beginian. Ini berapa sebenarnya? Ya, mi'ata 200.000, 50 alf alf. 50 apa tuh? Enggak tahu deh cara bacanya gimana. Pokoknya ini bacaannya orang dulu nih. Kita malah bingung sendiri ini. Alhasil hartanya banyak. Miliaran. Ya. Enggak kehitung juga enggak apa-apa dah. Yang penting nanti tahu hasilnya. Tahu jumlahnya juga nanti enggak bakalan dapat apa-apa. Sudah selesai. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Masyaallah. Wa indahum yaqin billah, karena mereka tahu keyakinan kepada Allah bahwa walaupun dia punya utang tapi dia niat untuk membayarnya, bukan orang yang niat untuk mengambil harta orang. ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.